Halo sahabat DDB, apakah kalian mengetahui bahwa orang yang hidup di zaman modern pada dasarnya skeptis? Hal ini mungkin karena kita tumbuh dengan membaca, mendengarkan, dan menonton cerita-cerita fantastik hanya untuk menyadari kalau semua makhluk di dalamnya tidaklah nyata. Namun, ada kalanya perasaan skeptisisme ini terpatahkan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang berhasil membuktikan keberadaan makhluk-makhluk dari dunia fantasi tersebut. Berikut 7 makhluk mitos yang ternyata eksis di dunia nyata juga. Satu, Imogi. Imogi berasal dari legenda Korea, dikatakan merupakan sebuah makhluk menyerupai ular raksasa dan setara dengan dragon atau naga. Imogi ini diibaratkan merupakan sebuah calon naga yang pada akhirnya jika ia dapat bertahan hidup selama ribuan tahun, ia akan berubah menjadi bentuk naga yang sebenarnya dan pada akhirnya pergi ke langit. Walaupun hal nyatanya bukan berada di Korea, melainkan Amerika Selatan, dikatakan bahwa ada sebuah ular piton raksasa yang disalahpersepsikan sebagai naga muda. Inilah yang menjadi cikal bakal dari Imogi. Ular piton raksasa ini adalah Titanoboa dengan panjang sekitar 14 meter dan berat lebih dari 1 ton. Makhluk ini dapat menelan manusia bulat-bulat tanpa ada tonjolan di perutnya. Untungnya, makhluk ini telah punah sejak lama sekitar 58-60 juta tahun yang lalu. Dua, Naga. Kita masih belum mengetahui teori apa yang telah mengilhami cerita tentang pertemuan antara manusia dengan naga. Naga memang seringkali dikaitkan dengan buaya dan dinosaurus, walau faktanya manusia tidak pernah bertemu dinosaurus dan ukuran buaya terlalu kecil dari naga. Di saat kita memperdebatkan gap antara dinosaurus dan buaya, spesies biawak raksasa bernama Megalania mengisi lubang tersebut. Megalania adalah kerabat kuno dari Komodo, Komodo dragon, yang pernah meneror suku aborigin di Australia Selatan. Megalania dapat tumbuh dengan panjang hingga 8 meter dan mencapai berat hingga 1,9 ton. Dilansir laman Digital Journal, Megalania memiliki air liur yang beracun, yang mengandung pengencer darah yang dapat menyebabkan mangsanya mati karena kehabisan darah. Megalania adalah salah satu megafauna yang pernah hidup di Australia, dan telah menghilang sekitar 40.000 tahun yang lalu. Tiga, Kraken. Secara luas, diyakini kalau kraken terinspirasi oleh cumi-cumi raksasa. Memang sedikit mengecewakan, karena walau dengan mata sebesar bola voli pantai, cumi-cumi raksasa tidak memiliki keganasan dan kelebihan yang membuatnya mampu untuk menghancurkan kapal yang sedang lewat di atasnya. Tetapi baru-baru ini, seekor cumi-cumi kolosal ditemukan di kedalaman Samudra Pasifik. Diperkirakan panjangnya sekitar 14 meter, di mana moncong serta matanya lebih besar daripada cumi-cumi raksasa. Apa yang membedakannya dari cumi-cumi lain adalah, bahwa selain memiliki pengisap, tentakelnya juga dilapisi dengan kait yang tajam dan bisa berputar. Dengan tampilan seperti itu, sudah dipastikan kalau cumi-cumi tersebut bisa menghancurkan kapal, seperti yang biasa kraken lakukan. Empat, Direwolf. Direwolf mungkin telah muncul dalam berbagai bentuk budaya populer, mungkin juga kalian baru saja membaca, atau melihat,
makhluk ini di Game of Thrones. Dalam kehidupan nyata, serigala ini memang pernah hidup bersama manusia purba dan megafauna lainnya di zaman Pleistosen. Mereka lebih besar dari serigala modern, lebih kuat, dan memiliki gigi yang lebih tajam. Berdasarkan dokumen dari BIBIC, dire wolf hidup di daratan Amerika sampai punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh kepunahan para megafauna di akhir zaman es atau Pleistosen akhir yang menjadi sumber makanan mereka. Dire wolf terlalu lambat untuk memburu mangsa yang lebih kecil, yang disukai oleh serigala abu-abu modern, yang memaksa mereka untuk menjadi pemakan bangkai sehingga pada akhirnya punah karena kelaparan. Lima, Moby Dick dan Kapten Ahab. Moby Dick yang terkenal ternyata tidak hanya terinspirasi oleh paus sperma putih raksasa yang sebenarnya, tetapi sesuatu yang sebenarnya jauh lebih buruk. Paus itu bernama Mocha Dick, dinamakan seperti itu karena paus ini tinggal di dekat Pulau Mocha, Samudra Pasifik. Dilansir Misite du Edu, Mocha pernah menang melawan 100 kapal penangkap ikan paus dan mengirim beberapa darinya ke dasar laut. Dia juga pernah melawan 3 kapal penangkap ikan paus sekaligus, dan menang. Sosok Kapten Ahab juga terinspirasi oleh seorang pria yang hidup pada waktu yang sama dengan Mocha Dick, George Pollard Jr. Namun, Kapten Pollard tidak membalas dendam setelah kapalnya hancur oleh seekor paus, yang akan memaksanya dan krunya untuk melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Di kehidupan nyata, ia kembali melaut sebagai kapten kapal baru namun tenggelam juga, kali ini dilanda badai. Akhirnya, Kapten Pollard menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang night watchman. Enam, Wanita Amazon. Mungkin kalian semua pernah mendengar tentang suku Amazon, suku pejuang yang seluruhnya wanita dan sangat eksklusif, yang menjadi terkenal karena pernah bertemu dengan Herakles. Nyatanya, sejarawan Yunani, Herodotus, pernah menulis tentang nasib bangsa Amazon dengan mengatakan kalau mereka diculik dan dibawa dengan kapal. Mereka berhasil mengalahkan para penculiknya, tetapi kapal yang mereka naiki karam dan kemudian berakhir di Eurasia Steppe, di mana mereka akhirnya berperang melawan bangsa Skythia. Berpikir kalau suku Amazon akan menjadi sosok istri yang kuat, para lelaki Skythia memutuskan untuk melawan mereka di pertempuran cinta berikutnya. Suku Amazon yang semakin berkurang akhirnya setuju untuk menikah dengan pria Skythia selama putri mereka diperbolehkan untuk melanjutkan tradisi sebagai prajurit wanita. Herodotus memang terkenal karena sering memperindah sejarah, jadi hal yang terbaik adalah tidak mempercayainya kecuali ucapannya didukung oleh bukti arkeologis. Nyatanya, apa yang dilakukan Herodotus adalah benar. Kuburan kuno yang digali di sekitar Eurasia Steppe mengungkapkan kalau sebagian besar wanita Skythia memiliki tulang yang rusak karena pertempuran, dan fakta bahwa mereka dikubur dengan pedang, busur, belati dan perlengkapan prajurit lainnya. Tujuh, Hobbit. Pada tahun 2003 sekelompok arkeolog yang melakukan penggalian gua batu kapur di Pulau Flores, Indonesia berhasil menemukan kerangka setinggi 3 kaki dengan tengkorak sepertiga ukuran manusia normal, yang mirip dengan seorang hobbit. Para peneliti kemudian menemukan tulang 9 orang yang sama, di mana yang termuda sudah berusia sekitar 12.000 tahun. Mereka juga menemukan alat dan tanda-tanda peradaban lainnya.
Kerangka Hobbit ini pun secara resmi dikenal sebagai Homo floresiensis, sesosok manusia bungkuk yang memiliki berat antara 30–35 kg dengan tinggi sekitar 1 meter. Walau penemuan ini sempat mengejutkan dunia sains, para orang yang skeptis percaya kalau Hobbit hanyalah manusia yang menderita kondisi pertumbuhan yang lambat seperti mikrosefali. Namun pendapat populer di kalangan ilmuwan adalah, bahwa Floresiensis adalah spesies yang terpisah dari sapiens layaknya Neanderthal yang memiliki nenek moyang yang sama dengan kita. Pemirsa, itulah 7 makhluk mitos yang ternyata eksis di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.